Sektor kesehatan merupakan salah satu sektor yang memiliki prospek jangka panjang di Indonesia. Pertumbuhan populasi, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap layanan medis, serta dukungan kebijakan pemerintah menjadikan industri ini relatif defensif dibandingkan sektor lainnya. Salah satu emiten yang bergerak di sektor ini adalah PT Hetzer Medical Indonesia Tbk dengan kode emiten MEDS. Namun, apakah saham MEDS layak dikoleksi sebagai investasi jangka panjang? Berikut ulasan lengkapnya. Profil singkat PT Hetzer Medical Indonesia Tbk. PT Hetzer Medical Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan penyediaan alat kesehatan. Produk yang dipasarkan perusahaan mencakup berbagai peralatan medis yang digunakan oleh rumah sakit, klinik, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya. Dengan harga saham saat ini di level Rp85 per saham. MEDS tergolong sebagai saham small cap dengan risiko dan potensi yang perlu dicermati secara hati-hati. Model bisnis MEDS sangat bergantung pada permintaan sektor kesehatan, baik dari pihak swasta maupun pemerintah. Hal ini membuat kinerja perusahaan cukup sensitif terhadap pengadaan proyek, kebijakan kesehatan, serta kondisi anggaran nasional. Kinerja pertumbuhan, pendapatan, dan laba dari sisi pertumbuhan pendapatan year on year. MHS belum menunjukkan tren kenaikan yang konsisten. Pendapatan perusahaan masih berfluktuasi, mencerminkan karakter bisnis distribusi alat kesehatan yang sangat bergantung pada volume proyek dan siklus belanja pelanggan. Meski demikian, secara jangka panjang, permintaan alat kesehatan di Indonesia masih memiliki potensi pertumbuhan seiring berkembangnya fasilitas layanan medis. Sementara itu, pertumbuhan laba MEDS juga belum stabil. Margin keuntungan masih tertekan dan laba belum tumbuh secara berkelanjutan. Kondisi ini menandakan bahwa perusahaan masih berada pada tahap konsolidasi dan perlu meningkatkan efisiensi operasional agar profitabilitas dapat membaik. Analisis valuasi saham MEDS dari sudut pandang valuasi, saham MEDS saat ini dinilai relatif wajar, fairly valued, rasio per kurang relevan untuk dijadikan acuan utama karena laba perusahaan belum stabil. Sementara itu, rasio PBV yang cenderung rendah menunjukkan bahwa pasar belum memberikan premi pertumbuhan terhadap saham ini. Dengan fundamental yang masih terbatas, harga wajar saham MEDS diperkirakan tidak jauh dari harga pasar saat ini. Potensi kenaikan harga saham akan sangat bergantung pada keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan di masa depan. Apakah MEDS berpotensi menjadi saham multibagger? Dari sisi analisis multibagger, MEDS memiliki keunggulan dari segi sektor. Industri kesehatan merupakan big market yang terus berkembang dan relatif tahan terhadap krisis. Selain itu, struktur utang perusahaan tergolong terkendali, sehingga risiko finansial masih dapat dimitigasi. Namun demikian, MEDS belum memenuhi kriteria utama saham multibagger, seperti pertumbuhan laba di atas 20% per tahun dan rekam jejak manajemen yang kuat dalam menciptakan ekspansi berkelanjutan. Oleh karena itu, potensi multibagger saham MEDS saat ini lebih bersifat spekulatif daripada berbasis fundamental yang solid. Risiko yang perlu diperhatikan investor-investor yang tertarik pada saham MEDS perlu memahami sejumlah risiko utama. Antara lain, risiko bisnis, yaitu ketergantungan pada proyek dan permintaan alat kesehatan. Risiko industri, berupa persaingan ketat dengan distributor alat kesehatan yang lebih besar. Risiko manajemen terkait kemampuan perusahaan meningkatkan skala bisnis dan efisiensi.
Risiko makroekonomi, termasuk perubahan regulasi kesehatan dan kebijakan anggaran pemerintah. Mitigasi risiko terbaik adalah dengan membatasi porsi investasi dan tidak menjadikan saham MEDS sebagai saham utama dalam portofolio. Strategi investasi saham MEDS untuk investor retail. Strategi yang lebih bijak adalah menerapkan pembelian bertahap cicil pada area harga yang menarik dan memiliki margin of safety. Alokasi dana ideal untuk saham ini berkisar 3-5 dari total portofolio, mengingat risikonya yang cukup tinggi. Dari sisi exit plan, investor disarankan untuk menjual sebagian saham jika harga naik signifikan tanpa didukung perbaikan fundamental. Sementara itu, cut loss perlu dilakukan apabila kinerja keuangan perusahaan terus memburuk dan tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan.